A few moments later. Hai guys, kenalin aku Rizka. Di sini aku dan teman-temanku akan menjelaskan materi tentang analisa kinerja bank. Penasaran apa aja yang akan kita bahas? Simak sampai habis ya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita punya beberapa poin tujuan untuk membuat video ini. Yang pertama itu untuk menjelaskan pengertian dari analisis rasio likuiditas, rentabilitas, dan swappabilitas. Poin yang kedua itu menyebutkan dan menjelaskan rasio-rasio dalam rasio likuiditas, rentabilitas, dan swappabilitas. Nah, buat poin yang ketiga itu menjelaskan hubungan antara analisis rasio likuiditas, rentabilitas, dan swappabilitas. Di sini, analisis rasio likuiditas yaitu analisis yang dilakukan dalam kemampuan terhadap bank yang memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu bank antara lain, yang pertama itu ada cash ratio, yang kedua reserve requirement, yang ketiga loan to deposit ratio, yang ketiga loan to asset ratio, dan yang keempat resiko kewajiban bersih call money. Nah, di sini ada cash ratio. Cash ratio merupakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat liquid yang dimilikinya. Adapun rumus cash ratio yaitu CR sama dengan alat liquid dibagi pinjaman yang harus segera dibayar dikali 100%. Alat liquid adalah uang kas di bank dan rekening giro yang disimpan di Bank Indonesia. Nah, poin yang kedua itu ada reserve requirement. Reserve requirement merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Besaran reserve requirement itu telah mengalami perubahan dari 2% ke 3%, dan terakhir sejak tahun 1997 itu sebesar 5%. Komponen dana pihak ketiga terdiri dari yang pertama itu giro, yang kedua deposito berjangka, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat tabungan, dan yang kelima kewajiban jangka pendek lainnya. Nah, di sini ada loan to deposit ratio, menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Di sini rumus loan to deposit ratio yaitu LDR sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi total dana pihak ketiga ditambah KLBI tambah modal inti dikali 100%. Selanjutnya, loan to asset ratio yaitu kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan jumlah aset yang dimiliki oleh bank. Adapun rumusnya yaitu LAR sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah aset dikali 100%. Di mana apabila rasio ini semakin besar, maka tingkat likuiditasnya semakin rendah karena jumlah aset yang digunakan untuk membiayai kreditnya akan semakin besar. Selanjutnya, rasio kewajiban bersih call money. Persentase dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling liquid dari bank. Adapun rumusnya yaitu NCM sama dengan net call money dibagi aktiva lancar dikali 100%. Aktiva lancar dapat berupa uang kas, giro di BI, sertifikat BI, dan SBPU. Di mana apabila rasio ini semakin kecil, maka tingkat likuiditas semakin baik karena bank dapat menutupi kewajiban antar bank dengan alat liquid yang dimilikinya. Adapun alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai suatu bank yang bersangkutan, yaitu analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas suatu bank antara lain return on asset, return on equity, rasio biaya operasional, dan net profit margin. Return on asset yaitu kemampuan untuk mengukur manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.
Adapun rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi jumlah aset dikali 100%, di mana apabila ROA ini semakin besar maka tingkat keuntungan suatu bank akan semakin baik dan posisi bank dalam penggunaan aset akan semakin baik juga. Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen dapat diukur melalui return on equity dengan rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar pula kenaikan laba bersih yang didapatkan oleh suatu bank. Hal ini dapat menaikkan harga saham dan juga investor akan mendapatkan lebih besar dividen. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya dapat diukur melalui rasio biaya operasional. Dengan rumus OCR sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan per operasional dikali 100%. Biaya operasional ini diperoleh dari cost of loanable fund, sedangkan pendapatan operasional diperoleh dari jasa pemberian kredit seperti bunga pinjaman, appraisal fee, supervision fee, dan lain-lain. Ada pula net profit margin ratio, yaitu rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Dengan rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank dapat diukur melalui analisis rasio solvabilitas. Rasio yang digunakan pada analisis solvabilitas adalah yang pertama, capital adequacy ratio, yang kedua, debt to equity ratio, dan yang terakhir, long-term debt to asset ratio. Capital adequacy ratio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Adapun rumusnya, modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. Ketiga, modal inti. Modal inti disetor, cadangan, laba ditahan, agio, saham, dan lain-lain. Debt to equity ratio untuk mengukur kemampuan bank untuk menutup sebagian atau seluruh hutang-hutangnya dengan dana yang berasal dari modal sendiri. Adapun rumusnya, jumlah hutang dibagi dengan jumlah modal dan dikali 100%. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil kemampuan membayar hutangnya dari modal sendiri. Long-term debt to asset ratio untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva, bank dibiaya atau dananya diperoleh dan sumber hutang jangka panjang. Adapun rumusnya, hutang jangka panjang dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Hutang jangka panjang berasal dari dana pinjaman dan bank lain. Simpanan masyarakat di atas 1 tahun, pinjaman LN, investasi, dan investor. Semakin besar rasio ini, maka semakin kecil kemampuan untuk membayar hutang dan aktivanya. Laporan keuangan bank sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia nomor 27 Januari 1995, laporan keuangan bank terdiri dari neraca, laporan komitmen dan kontingensi, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan kita tentang materi analisa kinerja bank di video ini. Gimana ya teman-teman? Udah pada paham kan apa itu analisa kinerja bank? Mungkin kedepannya kalian bisa menerapkan analisa kinerja bank ini saat kalian mau bekerja di sebuah lembaga perbankan. Jangan lupa dipahami ya materi tentang analisa kinerja bank ini, karena ini sangat berguna untuk masa depan kalian. Dan kalau kalian masih belum paham, kalian boleh tanya ke dosen kalian, atau kalian boleh juga tanya ke kita lewat komentar yang ada di bawah ini.